Halo semua, selamat pagi anak-anak hebat kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Harap semuanya baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA dan juga bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan belajar IPA. Ayo, siapa yang masih ingat dengan materi kemarin? Nah, di minggu pertama kita sudah belajar mengenai bentuk benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat contohnya adalah yang kita biasa gunakan sehari-hari. Contohnya kursi, meja, juga ada papan tulis. Nah, kalau benda cair, biasanya apa yang kita minum setiap harinya atau kita lihat setiap harinya. Contohnya ada susu, ada kopi, ada juga air dari sungai atau laut. Nah, sedangkan kalau bentuk benda gas itu tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Contohnya apa yang kita hirup sehari-hari yaitu oksigen. Oksigen juga merupakan bentuk benda gas. Terus ada juga karbon dioksida dan juga gas dari kompor. Nah, anak-anak, pada minggu pertama kita juga belajar mengenai perubahan wujud benda. Ada perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, yaitu mencair. Ada juga perubahan dari benda cair menjadi padat, yaitu membeku. Ada juga mengembun, menyublim, menguap, dan lain-lain. Nah, pada minggu kedua kita juga sudah belajar membuat buklet. Kemarin kan sudah membuat buklet bersama Bu Dita dan juga Bu Salma kan? Nah, pada minggu ketiga ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Tapi kita akan memperdalam materi yang kita pelajari pada minggu-minggu lalu. Nah, sebelumnya Pak Haran minta izin untuk share screen dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Han ingin mengingatkan tentang materi minggu lalu. Apakah bisa terlihat semuanya? Nah, ini adalah segitiga perubahan wujud benda. Di sini ada dua anak panah. Yang pertama berwarna merah dan juga yang berwarna putih. Yang berwarna merah ini artinya memerlukan kalor dan juga yang putih ini artinya melepaskan kalor. Mulai dari perubahan cair menjadi padat. Di sini ada tanda panahnya mengarah ke padat. Bisa kita lihat dari cair ke padat ini melepaskan kalor. Perubahan wujudnya adalah membeku. Sedangkan dari padat ke cair ini namanya mencair karena menggunakan kalor. Lalu dari padat ke gas ini namanya menyublim. Contohnya kapur itu dari benda padat ketika kita tulis di papan tulis nanti akan menjadi gas, itu namanya menyublim. Lalu ada juga dari gas ke benda padat itu namanya mengkristal, lalu dari gas menuju ke cair ini namanya mengembun, dan juga dari cair menuju ke gas ini namanya menguap. Contohnya ketika kita merebus air akan ada seperti asap yang keluar dari panci atau tempat kita merebus. Nah, pada hari ini kita akan belajar IPA mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali dan juga faktor yang mempengaruhi perubahan wujud dari benda. Nah, contoh dari perubahan wujud benda yang dapat kembali bisa kita lihat pada sebelah kanan kita. Pasti kalian semua tahu apa ini? Ya, ini adalah es batu. Es batu merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruangan terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud aslinya dengan beberapa perlakuan. Di sini Pak Hadan akan tunjukkan contoh perlakuannya.
Nah, perhatikan gambar ini. Semuanya pasti tahu apa ini namanya apa? Ya, ini cetakan es batu. Nah, di dalam cetakan es batu ini ada airnya. Gunanya adalah agar es batunya ini punya bentuk kotak dan berbentuk padat. Nah, air yang dimasukkan ke dalam cetakan ini nantinya dimasukkan ke dalam freezer dan menjadi beku atau membeku. Lalu, setelah menjadi beku seperti ini, didiamkan di luar ruangan atau di tempat yang memiliki hawa lebih panas. Itu es yang didiamkan ini di ruang terbuka ini akan kembali menjadi air. Ini contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk tadi semula. Nah, lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda yaitu es. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contohnya, perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketika proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, yaitu dipanaskan atau didiamkan. Lalu sementara itu proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah es batu. Es batu ini setelah diberikan kalor atau panas dari suhu ruangan atau bisa saja kita menggunakan api untuk memanaskan, maka es batu ini dapat mencair. Es batu dapat mencair karena menyerap kalor. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda yang kedua. Kamu telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Contohnya es batu tadi. Pak Halan juga punya satu contoh lagi adalah lilin. Lilin itu berbentuk padat. Ketika diberi api di atasnya, maka lilin tersebut akan meleleh. Nah, lilin yang meleleh itu akan kembali ke wujud padatnya lagi setelah si api itu habis, dan juga lilin akan berubah lagi menjadi benda padat. Namun tidak bisa berubah wujud lagi menjadi berdiri, tapi tetap benda padat. Nah, di sini kamu telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam suatu proses sekaligus, misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Di sini Pak Halan punya contoh simulasi dari pembuatan minyak wangi. Nah, bisa kita lihat di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 ini adalah saat dipanaskannya air rebusan, bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya air akan menguap. Ini nomor 1. Lalu uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Pada nomor 2 ini uap air akan dicampur dengan air dingin. Lalu hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu sehingga terjadilah proses pengembunan. Nah, hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Nah, anak-anak, selain kita belajar mengenai perubahan wujud benda, kita juga belajar mengenai pembuatan minyak wangi. Nah, sekarang karena kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda dan kita sudah lama tidak melakukan permainan kuisis, jadi Pak Halan sudah siapkan kuisis di chat Zoom. Nanti kalian bisa buka link 2 itu, nanti kalian langsung klik mainkan. Nah, berhubung Pak Halan ini masih di luar angkasa, bisa kita lihat di belakang. Jadi Pak Halan tidak bisa menemani kalian saat melakukan permainan kuisis, tapi Pak Halan bisa melihat lewat Zoom. Jadi kalian tetap mengerjakan dengan teliti. Nanti setelah Pak Halan kembali ke bumi, jam 9.20 Pak Halan akan membahas apa yang kalian kerjakan tadi, dan juga kita belajar bahasa Indonesia.
Jadi semangat semuanya. Selamat tinggal. Farhan mau kembali keluar.